Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat dan jangan lupa siapkan semangatnya untuk kita belajar matematika. Oke, Ibu akan melakukan presensi. Tapi sepertinya bangku sudah terisi semua ya. Artinya anak-anak Ibu sudah masuk kelas untuk belajar matematika. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan bagikan LKPD. Ibu minta satu perwakilan untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke? Ya. Ya, semua sudah menerima ya? Kita akan belajar apa pada kali ini? Ya, benar, aturan sinus. Oke, sebelum kita masuk ke aturan sinus, Ibu coba sajikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, gambar gunung. Tapi jika Ibu kasih clue, ini adalah gunung tertinggi di dunia. Ada yang tahu nama gunung ini? Oke, benar, Gunung Everest ya. Nah, nanti muncul pertanyaan, berapa sih ketinggian dari Gunung Everest? Maka dia dinamakan gunung tertinggi. Berapa? Boleh searching di Google. Oke, ada yang sudah ketemu? Ya, benar, 8.848 meter anak-anak. Tinggi sekali ya. Lantas nanti pertanyaan muncul, bagaimana cara menghitung ketinggian Gunung Everest? Ada yang ingin berpendapat bagaimana kalian atau bagaimana orang tersebut bisa menentukan ketinggian dari Gunung Everest? Ya, boleh. Oke, benar, menggunakan satelit, Bu. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, benar, menggunakan alat pengukur ketinggian. Iya. Oke, jawabannya semua nggak salah, tapi juga kurang tepat. Maksudnya kenapa, Bu? Ya, karena ternyata anak-anak Gunung Everest ini ditemukan pada tahun 1852. Yang mana yang kita tahu bahwa pada tahun 1852 teknologi belum secanggih sekarang dan belum ada alat-alat yang bisa mengukur ketinggian dari benda, jadi belum ditemukan atau dibuat alat-alat canggih. Lantas sebenarnya siapa sih yang menemukan ketinggian dari Gunung Everest? Ada yang tahu? Oke, Ibu bantu ya. Ini dia. Ada seorang ilmuwan yang berhasil menentukan atau mengukur ketinggian dari Gunung Everest. Bernama Pradhanar Sikdar. Jadi beliau ini merupakan matematikawan asal India yang berhasil mengukur ketinggian dari Gunung Everest tanpa harus mendaki gunung tersebut. Dengan apa, Bu? Dengan menggunakan perhitungan trigonometrik, salah satunya aturan sinus. Jadi materi aturan sinus ini sangat berguna ya, Bu? Iya, jelas. Materi ini sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita, bahkan untuk dunia ya. Begitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi tujuan kalian belajar aturan sinus pada pagi hari ini yaitu pertama, kalian dapat menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait aturan ini dengan tepat. Dan yang kedua, tujuan kalian belajar aturan sinus yaitu kalian bisa menjelaskan aturan sinus jika disajikan segitiga sembarang dengan tepat. Itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memahami aturan sinus, kalian harus mereview kembali dua materi prasyarat. Yang pertama itu konsep dasar trigonometri. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu ada apa aja? Pertama ada sinus,
kosinus, lantas ada tangen atau tan, pasangannya tangen itu kotangen, lantas sekan dan kosekan. Nah, perbandingan trigonometri kita belajar berlaku pada segitiga siku-siku. Lantas pertanyaan muncul, bagaimana perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang? Nah, itu dia salah satu diskusi kita belajar kali ini, gitu ya. Dan yang kedua itu materi tentang garis tinggi. Kalian harus mengetahui cara melukis garis tinggi pada segitiga sembarang. Nah, misal Ibu sajikan gambar segitiga sembarang berikut, itu segitiga A, B, dan C. Bagaimana kalian melukis garis tinggi dari segitiga ABC ini? Ya, kalian harus ingat dulu nih definisi dari garis tinggi. Garis tinggi adalah suatu garis yang ditarik atau dihubungkan dari suatu sudut yang mana akan berpotongan dengan sisi yang dihadapannya. Misalkan Ibu ambil sudut A, Ibu tarik garis dari sudut A berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya, yaitu sisi BC. Maka garis tinggi yang terbentuk itu gambarnya seperti ini, di mana tadi berpotongannya tegak lurus. Ya, garis yang berpotongan tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku, gitu ya. Nah, itu yang kalian harus ingat tentang garis tinggi. Kegiatan 1, ayo mencari solusi. Cermati masalah berikut. Masalah ini juga terdapat pada LKPD kalian ya. Mari kita baca. Jadi untuk menuju kota R dari kota Q, penduduk itu harus melalui jalan G dan H yang berpotongan di kota Q. Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota Q dengan kota R dengan membangun jalan I dan memotong kedua jalan yang ada, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jika jarak antara kota P dengan kota R itu adalah 5 km, sedangkan sudut yang dibentuk jalan G dengan jalan H itu 120 derajat, dan sudut yang dibentuk jalan G dan jalan I itu 30 derajat, biaya pembuatan jalan diperkirakan 800 juta rupiah per kilometer. Berapa biaya yang dibutuhkan Dinas Tata Kota untuk menghubungkan kota R dengan kota Q? Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis hal-hal yang diketahui, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perhatikan dulu segitiga PQR, di mana segitiga PQR ini merupakan segitiga sembarang. Nah, yang diketahui itu adalah sudut P. Sudut P itu 120 derajat, sudut Q itu 30 derajat, dan panjang PR itu 5 km. Yang ditanya itu biaya untuk membuat jalan I. Nah, untuk mencari biaya membuat jalan I, kita harus tahu dulu berapa panjang jalan I atau berapa panjang Q ke R. Nah, kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan perbandingan trigonometri. Tapi minggu lalu kita belajar perbandingan trigonometri itu untuk segitiga siku-siku. Sedangkan sekarang itu segitiga sembarang. Maka langkah awal kita harus menggambar ya garis tinggi. Misalkan kita gambar garis tinggi dari sudut R ya. Maka gimana garis tinggi dari sudut R? Kita tarik garis dari sudut R berpotongan tegak lurus pada sisi di hadapannya ya, yaitu sisi PQ ya. Misalkan ini tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus berarti membentuk sudut siku-siku, begitu. Nah, dari ya, misalkan garisnya itu RS, ini merupakan garis tinggi. Dari garis RS ini terbentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku PSR dan segitiga siku-siku QSR. Nah, kita mau nyari jalan I menggunakan perbandingan trigonometri dari dua segitiga siku-siku. Pertama, misal pandang segitiga siku-siku PSR. PSR siku-siku di S yang diketahui sudut P-nya 120 derajat dan PR-nya 5 km.
maka kita menggunakan perbandingan trigonometri sinus. Ya, misal sin, apa yang kita lihat? Sin P ya. Maka sin P itu rumusnya apa? Ya, benar. Depan sudut P yaitu siapa? Ya, RS per depan per miring ya. Miring segitiga PSR yaitu PR. Gitu. Kedua ruas coba kita kalikan dengan PR. Sin P dikali PR itu PR sin P. RS per PR dikali PR, PR bagi PR 1, maka RS bagi 1 itu RS. Maka diperoleh persamaan PR sin P sama dengan RS. Ini persamaan pertama. Selanjutnya kita pandang segitiga QSR. Segitiga QSR siku-siku di S yang diketahui sudut Q, yang ditanya jalan I, dan ada garis tinggi RS, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri sin dengan sudut Q, yaitu rumusnya depan sudut Q, siapa? Ya, RS per miring segitiga QSR, yaitu QR-nya. Begitu ya. Misal kedua ruas kita kalikan dengan QR, maka diperoleh QR kali sin Q itu QR sin Q, RS per QR kali QR, QR bagi QR 1, maka sama dengan RS. Diperolehlah persamaan yang kedua. PR sin P sama dengan RS dan QR sin Q sama dengan RS. Dari kedua persamaan kita substitusikan, maka diperoleh ya PR sin P sama dengan QR sin Q. Nah, dari sini kita tahu P itu 120 derajat dan Q itu 30 derajat, di mana PR 5 km. Substitusikan nilai-nilainya, maka diperoleh 5 sin 120 derajat sama dengan QR itu yang ditanya dikali sin 30 derajat. Ya, dari sini sin 120 derajat kalian sudah mempelajari sudut berelasi ya. Jadi gimana? Sin 120 derajat nilainya sama dengan sin 60. Sin 60 berapa nilainya? Ya benar, setengah akar 3. Maka 5 dikali setengah akar 3 sama dengan QR. Sin 30 berapa? Ya benar, setengah. 5 dikali setengah akar 3 itu 5 per 2 akar 3 sama dengan setengah QR ya. Setengah R. Yang ditanya itu QR. Maka kedua ruas kita kalikan dengan berapa? Ya, dikali 2. Diperoleh ya, 5 akar 3 sama dengan QR. QR itu merupakan jalan I. Maka jalan I panjangnya berapa? Iya, panjangnya 5 akar 3 meter. Yang ditanya itu adalah biaya untuk membuat jalan I. Maka 1 kilometer harganya 800 juta. Kalau ada 5 akar 3 meter, ya kita kalikan 5 akar 3 dengan 800, itu adalah biaya membuat jalan I. Kalian boleh menggunakan kalkulator, diperoleh. Jadi kesimpulannya adalah selanjutnya kita akan mengerjakan kegiatan kedua, yaitu ayo merumuskan aturan sinus. Kegiatan ini juga ada pada AKPD kalian ya. Misalkan ibu punya segitiga sembarang ABC. Coba kalian perhatikan sisi AC. Sisi AC itu merupakan sisi depan sudut B. Maka boleh dinotasikan dengan B kecil. Dan sisi BC itu merupakan sisi di depan sudut A, bisa dinotasikan dengan A kecil. Lantas ada sisi AB, ini merupakan sisi di depan sudut C, boleh dinotasikan dengan C kecil.
Nah, ini juga ada garis putus-putus. Ini merupakan garis apa? Ya benar, garis tinggi. Di sini ada 3 garis tinggi, yaitu garis tinggi AK, CM, dan BL. Dari ketiga garis tinggi ini membentuk banyak segitiga siku-siku. Tapi coba kita lihat dulu segitiga ABC dengan garis tinggi CM. Diperoleh 2 segitiga, yaitu segitiga apa aja? Iya, segitiga ACM dan segitiga BCM. Nah, segitiga ACM itu siku-siku di M. Misalkan ibu tanya perbandingan sinus sudut A atau sin A. Bagaimana perbandingannya? Iya, benar. Depan sudut A itu ada CM, per miring sudut A itu adalah AC. AC itu apa notasinya? B kecil. Ya, boleh kalian ganti dengan B kecil ya. Selanjutnya kedua ruas kita kalikan B, maka diperoleh B sin A sama dengan CM. Iya, B dibagi B itu 1, CM bagi 1 itu CM. Maka diperoleh persamaan yang pertama. Selanjutnya kita pandang segitiga BCM, siku-siku di M. Kalau ibu tanya perbandingan sinus sudut B-nya, bagaimana? Iya, benar. Sedepan sudut B, ya, CM per miringnya, iya, BC. BC notasinya apa? A kecil, ya boleh diganti ya, langsung A kecil. Kemudian kedua ruas kita kalikan A, maka diperoleh A sin B sama dengan CM. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita mempunyai B sin A sama dengan CM, CM sama dengan A dikali sin B. Kedua persamaan kita substitusikan, maka diperoleh iya, B sin A sama dengan A sin B. Nah, dari sini diapakan? Kita bagi dia dengan sin A. Coba kedua ruas kita bagi sin A, maka diperoleh apa? Ibu pindah ke sini. Ya, B sama dengan A dikali sin B per sin A. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan sin B, maka diperoleh iya, B per sin B sama dengan A per sin A. Karena sin B dibagi sin B itu 1, sehingga menyisakan A per sin A. Oke, maka diperolehlah hubungan di mana sisi di depan sudut B dibagi dengan sinus sudut B, hasilnya sama dengan sisi di depan sudut A dibagi dengan sin A-nya. Selanjutnya kita akan mencari hubungan antara sudut C dan sisi di depan sudut C. Selanjutnya, coba kalian lihat segitiga ABC dengan garis tinggi BL. Maka diperoleh 2 segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku apa? Iya, BCL dengan segitiga siku-siku BLA atau ABL boleh ya. BCL, lihat segitiga siku-siku BCL, siku-siku di L. Maka misalkan ibu tanya apa sih perbandingan sin sudut C-nya? Iya, depan per miring. Depan sudut C itu ada BL, per miringnya itu A. Lantas kedua ruas kita kali dengan A, maka diperoleh A dikali sin C sama dengan iya BL. Karena A dibagi A itu 1 ya. Kita peroleh persamaan pertama. Kemudian coba kalian lihat segitiga siku-siku BLA atau ABL, siku-siku di L. Nah, misalkan ibu tanya apa sih perbandingan perbandingan sinus sudut A-nya? Iya, benar. Depan sudutnya yaitu depan sudut A itu ada apa? Iya, BL per miring segitiganya. Iya, C ya. Kemudian sama-sama dikalikan dengan C, kedua ruasnya, maka diperoleh C dikali sin A sama dengan BL. Karena C dibagi C itu 1. Maka diperoleh persamaan kedua, yaitu C dikali sin A sama dengan BL. Tadi A dikali sin C sama dengan BL, maka kedua ruas kita substitusi
diskusikan, maka diperoleh apa? Iya, A dikali sin C sama dengan C dikali sin A. Kemudian dari sini diapakan, Bu? Sama halnya seperti tadi, kedua ruas kita bagi coba dengan sin C. Maka diperoleh apa, anak-anak? Oke, benar, yaitu A sama dengan C dikali sin A per sin C. Dari sini diapakan? Kita kalikan kedua ruas kita bagi dengan sin A. Maka diperoleh apa? Oke, benar, A dibagi sin A sama dengan C per sin C. Karena sin A dibagi sin A itu habis ya. Ternyata kita memperoleh hubungan di mana sisi depan sudut A dibagi dengan sin A hasilnya sama dengan sisi depan sudut C dibagi sin C. Loh, tadi kita memperoleh persamaan ini, Bu. Sisi depan sudut A dibagi sin A itu sama dengan sisi depan sudut B dibagi sin B. Iya, benar. Dari persamaan ketiga dan persamaan keempat ini misalkan Ibu namakan seperti itu, kita coba substitusikan kedua persamaan, maka diperoleh ya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini dia yang dinamakan aturan sinus, gitu ya. Nah, jadi kita berhasil menemukan atau merumuskan aturan sinus, yang mana ternyata aturan sinus itu merupakan hubungan antara sisi depan sudut A dibagi sinus A itu sama dengan sisi depan sudut B dibagi sinus B sama dengan sisi depan sudut C dibagi sinus C. Setelah kita berhasil merumuskan aturan sinus, coba kalian kerjakan kegiatan ketiga pada LKPD. Ada 2 soal latihan dan laporkan jawabannya ke Ibu ya. Selamat mengerjakan. Oke, sampailah kita ke penghujung waktu pertemuan kita kali ini. Sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mendengarkan pendapat kalian. Apa saja sih yang kita diskusikan atau apa saja sih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kita belajar apa? Ya, benar. Kita mencari solusi dari permasalahan terkait aturan sinus ya, yang tadi tentang jalan. Ya. Terus kita merumuskan aturan sinus. Aturan sinus itu untuk segitiga sembarang, benar. Aturan sinusnya berbunyi apa? Aturan sinus, ada yang bisa membantu Ibu? Tadi kita memperoleh rumusan aturan sinus itu dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A kecil ini apa? Ya, sisi di depan sudut A. B ini sisi di depan sudut B. Dan C ini sisi di depan sudut C. Aturan sinus digunakan untuk segitiga, ya, segitiga sembarang. Dari penjelasan Ibu sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, semoga sampai sini paham ya. Dan jangan lupa untuk tugas di rumah, kalian boleh lihat di bagian terakhir soal di LKPD itu ada yang namanya soal tantangan ya. Ya, sekarang kalian, nggak sekarang juga sih, nanti di rumah kalian kerjakan soal tantangan ya. Kemudian kita akan bahas soal tantangan ini minggu depan. Dan di minggu depan juga kita akan mempelajari aturan cosinus. Kalian boleh mempelajarinya sebelumnya, begitu ya. Ya. Oke, karena kita tadi memulai pembelajaran dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Ibu persilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hati-hati di jalan.